Baik, ayatnya yang ke-9 yaitu Pater hemon ho entois uranois hagias teto to onomasu. Pater terdapat pada halaman 312 termasuk kata benda jenis maskulin, kasus atau jumlah vokatif tunggal ya, asal kata pater artinya bapa, terjemahan ya bapa. Hemon terdapat pada halaman 181, kata ganti orang ke-1, kasus atau jumlah, genetif, jamak, dari. Terjemahan dari atau milik kami. Ho terdapat pada halaman 281 termasuk kata sandang, kasus atau jumlah nominatif tunggal. Asal kata ho terjemahan dan. N terdapat pada halaman 137 termasuk kata depan, artinya di dalam. Tois termasuk kata sandang, jenis maskulin, kasus atau jumlah, datif jamak. Uranois terdapat pada halaman 295 termasuk kata benda, jenis maskulin, kasus atau jumlah, datif jamak. Asal kata Uranos yang artinya surga. Jadi terjemahan di dalam surga. Jadi terjemahan dari kalimat Pater hemon ho entois uranois, yaitu ya Bapa milik kami yang di dalam surga. Yang berikut, hagias teto terdapat pada halaman 3, kata kerja auri 1 dulu pernah, ragam imperatif yaitu perintah, bentuk pasif pelaku orang ketiga tunggal dia, asal kata haguiso artinya suci atau kudus atau menyucikan. Terjemahan hendaklah ia dikuduskan atau dikuduskanlah. To termasuk kata sandang jenis neuter jumlah tunggal. Onoma terdapat pada halaman 289 termasuk kata sandang jenis neuter. Kasus atau jumlah ada dua, yang pertama nominatif atau subjek tunggal, yang kedua akusatif atau objek tunggal. Asal kata onoma, name artinya subjek, terjemahan nama atau subjek. Su terdapat pada halaman 371, termasuk kata ganti orang kedua, kasus atau jumlah, genetif tunggal. Asal kata su yang artinya engkau atau mu, terjemahan dari atau milik engkau. Jadi terjemahan dari kalimat hagias teto to onomasu yaitu hendaklah dulu pernah dikuduskan namamu atau hendaklah dulu pernah dikuduskanlah namamu. Jadi keseluruhan kalimat Pater hemon ho entois uranois hagias teto to onomasu yaitu ya Bapa milik kami yang di dalam surga, hendaklah engkau dulu pernah dikuduskanlah namamu. Ayatnya yang ke-10, el teto he basilayasu, geneteto totelemasu, hos en urano kai epiges. Yang pertama, el teto. El teto terdapat dalam halaman 132, merupakan kata kerja, waktu, auris, dulu pernah, ragam imperatif, hendaklah, bla 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 bla. Bentuk pasif, pelaku orang kedua tunggal yaitu engkau, asal kata tukam yang artinya datang atau datanglah. Terjemahan hendak engkau dulu pernah datanglah. Kemudian he. He merupakan kata sandang, jenis feminim, kasus nominatif, jumlah tunggal. Basilaya terdapat dalam halaman 67, merupakan kata benda, jenis feminim, kasus nominatif, jumlah tunggal, berfungsi sebagai subjek. Asal kata Basileia yang artinya kerajaan. Kemudian su terdapat dalam halaman 371, merupakan kata ganti orang kedua, kasus genetif, jumlah tunggal, asal kata su yang artinya engkau atau mu, terjemahan milik engkau atau milikmu. Kemudian geneteto terdapat dalam halaman 77, merupakan kata kerja, waktu, auris, dulu pernah, ragam imperatif, hendaklah, bla 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 lah. Bentuk pasif, pelaku orang ketiga tunggal yaitu dia, asal kata ginomai
become yang artinya jadilah atau menjadi. Terjemahan, hendaklah dia dulu pernah menjadi atau dia dulu pernah jadilah. Kemudian to merupakan kata sandang jenis neuter. Kasus nominatif jumlah tunggal. Kemudian telema terdapat dalam halaman 192, merupakan kata benda jenis neuter, kasus nominatif jumlah tunggal berfungsi sebagai subjek. Asal kata teto dalam bahasa Inggris artinya will, yang artinya kehendak atau kemauan. Terjemahan, kemauan atau kehendak. Kemudian su terdapat dalam halaman 371, merupakan kata ganti orang kedua. Kasus genetif jumlah tunggal asal kata so, artinya engkau atau mu, terjemahan milik engkau atau milikmu. Yang berikut host terdapat dalam halaman 444, merupakan kata penghubung jenis maskulin, kasus nominatif jumlah tunggal berfungsi sebagai subjek. Asal kata host yang artinya seperti, terjemahan seperti. Kemudian n terdapat dalam halaman 137, merupakan kata depan, asal kata n yang artinya di dalam. Kemudian urano terdapat dalam halaman 295, merupakan kata benda jenis maskulin, kasus datif jumlah tunggal berfungsi sebagai keterangan pemilik. Asal kata Uranos yang artinya surga. Berikut kai terdapat dalam halaman 208, merupakan kata penghubung. Asal kata kai terjemahan dan. Kemudian epi terdapat dalam halaman 153, merupakan kata depan. Asal kata epi yang artinya di atas. Kemudian des terdapat dalam halaman 78, merupakan kata benda jenis feminim, kasus datif jumlah tunggal. Asal kata g yang artinya bumi, terjemahan dari kalimat keseluruhan ayat 10, el teto he basilayasu geneteto totelemasu hos en urano kai epiges, yaitu hendak engkau dulu pernah datanglah kerajaanmu, hendaklah dia dulu pernah jadilah kehendakmu seperti di dalam surga dan di atas bumi. Ayat yang ke-11, tonarton hemonton epision dos hemin semeron. Ton merupakan kata sandang jenis maskulin, kasus atau jumlah akusatif tunggal. Kemudian arton merupakan kata benda yang terdapat pada halaman 53, jenis maskulin, kasus atau jumlah akusatif tunggal. Asal kata artos yang berarti makanan atau roti. Kemudian hemon terdapat pada halaman 187, merupakan kata ganti orang pertama, kasus atau jumlah genetif jamak. Asal kata hemon yaitu kami, terjemahan dari atau milik kami. Kemudian ton saya sudah jelaskan pada yang pertama. Saya beralih kepada kata yang berikutnya, yaitu epiusion, terdapat pada halaman 159, merupakan kata sifat jenis maskulin, kasus atau jumlah akusatif tunggal. Asal kata epiusios yang berarti harian atau sehari-hari. Kemudian dos merupakan kata kerja yang terdapat pada halaman 106. Waktu aoris dulu pernah, ragam imperatif yaitu hendaklah, bentuk aktif pelaku orang kedua tunggal yaitu engkau. Asal kata didomi yaitu berikanlah atau memberikan, terjemahan hendaklah engkau
dulu pernah memberikan, atau hendak engkau dulu pernah berikanlah. Kata yang berikutnya hemin, terdapat pada halaman 187, merupakan kata ganti orang pertama. Kasus atau jumlah, datif jamak, asal kata ego, terjemahan bagi kami. Kemudian semeron merupakan kata keterangan yang terdapat pada halaman 366, jenis maskulin, asal kata meron yang artinya hari ini. Jadi terjemahan seluruhnya ton arton hemon ton epiusion dos hemin semeron, yaitu roti harian milik kami hendaklah engkau dulu pernah berikan bagi kami hari ini. Ayat ke-12. Kayape semin taufai lemata hemon, hos kai hemais apikamen tois ofai letais hemon. Yang pertama kai, terdapat pada halaman 208, merupakan kata penghubung, asal kata kai terjemahan dan. Kemudian apes terdapat pada halaman 61, merupakan kata kerja, waktu auris, dulu pernah, ragam imperatif, bentuk pasif, pelaku orang kedua tunggal yaitu engkau, asal kata apienmi yaitu ampunilah, terjemahan hendaklah engkau dulu pernah mengampuni. Ini terdapat pada halaman 187, merupakan kata ganti orang pertama, kasus atau jumlah, datif jamak, asal kata ego, terjemahan bagi kami. Kemudian ta merupakan kata sandang jenis neuter, kasus atau jumlah, nominatif jamak, atau bisa juga bilang akusatif jamak. Ofai lemata merupakan kata sifat jenis neuter, kasus atau jumlah akusatif jamak, asal kata ofailema, terjemahan hutang atau kesalahan atau dosa-dosa. Kemudian hemon terdapat pada halaman 187, merupakan kata ganti orang pertama, kasus atau jumlah genetif jamak, asal kata ego, terjemahan dari kami. Terjemahan dari kai apis hemin ta ofailemata hemon adalah dan hendaklah engkau dulu pernah mengampuni di dalam kami dosa-dosa atau kesalahan dari kami. Kemudian hos terdapat pada halaman 444, merupakan kata penghubung, jenis maskulin, kasus atau jumlah, nominatif tunggal, asal kata os artinya seperti, terjemahan seperti. Kemudian kai terdapat pada halaman 208, merupakan kata penghubung, asal kata kai, terjemahan dan. Kemudian hemais terdapat pada halaman 187, merupakan kata ganti orang pertama, kasus atau jumlah, nominatif jamak, asal kata ego, terjemahan kami. Apikamen terdapat pada halaman 61, merupakan kata kerja waktu auris dulu pernah, ragam indikatif, bentuk pasif, pelaku orang pertama jamak yaitu kami atau kita, asal kata apienmi yaitu mengampuni, terjemahan hendaklah kamu dulu pernah mengampuni. Kemudian tois merupakan kata sandang jenis maskulin, kasus atau jumlah, datif jamak. Ofai letais terdapat pada halaman 296, kasus atau jumlah, datif jamak, asal kata ofailo, terjemahan kesalahan atau dosa-dosa. Kemudian hemon merupakan kata ganti orang pertama, kasus genetif, jumlah, jamak, asal kata ego, terjemahan dari kami. Terjemahan kalimat hos kai hemais apikamen tois ofai letais hemon, yaitu
Dan seperti hendaklah kami dulu pernah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terjemahan keseluruhan ayat 12 yaitu kai apes hemin ta ofai lemata hemon hos kai hemais apikamen tois ofai letai semon adalah, dan hendaklah engkau dulu pernah mengampuni di dalam kami dosa-dosa atau kesalahan dari kami, dan seperti hendaklah kami dulu pernah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang ke-13 yaitu kaime aisenenkes hemas ais pairasmon ala rusai hemas aputu poneru. Pertama, kai terdapat pada halaman 208 merupakan kata penghubung yang berarti dan. Kemudian me terdapat pada halaman 268 merupakan kata keterangan yang berarti jangan. Kemudian aisenenkes terdapat pada halaman 120 merupakan kata kerja. Waktu auris 2 dulu pernah. Ragam subjektif, bentuknya pasif yaitu di. Pelaku orang kedua tunggal yaitu engkau. Asal kata aispero yang berarti untuk membawa. Terjemahan hendaklah engkau dulu pernah membawa. Kemudian hemas terdapat pada halaman 187 merupakan kata ganti orang pertama. Kasus atau jumlah akusatif jamak yaitu kami. Asal kata ego, terjemahan kami. Kemudian ais terdapat pada halaman 119 merupakan kata depan yang diikuti oleh kasus akusatif yaitu ke, kepada, dan ke dalam. Terjemahannya ke dalam. Kemudian pairasmon merupakan kata benda, kasus, atau jumlah akusatif tunggal. Asal kata pairasmos berikutnya paira, kemudian terjemahannya pencobaan. Jadi terjemahan dari kalimat kaime aisenenkes hemas ais pairasmon yaitu dan jangan hendaklah engkau dulu pernah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya ibu dan teman-teman, di saat ini saya akan menerjemahkan kalimat ala rusai hemas apotu poneru hoti su estin hebasilaya kai hedunamis kai hedoksa aistus ayonas amen. Yang pertama ala. Ala terdapat dalam halaman 15 merupakan kata penghubung terjemahan tetapi. Kemudian rusai. Rusai terdapat dalam halaman 361 merupakan kata kerja waktu auris dulu pernah, ragam imperatif hendaklah bla 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 atau la bla bla bla. Bentuk pasif pelaku orang kedua tunggal engkau. Asal kata rumai dalam bahasa Inggris to drive out of danger artinya untuk keluar dari bahaya. Terjemahan hendaklah engkau dulu pernah keluar dari bahaya. Kemudian hemas. Hemas terdapat dalam halaman 187 merupakan kata ganti orang pertama, kasus atau jumlah akusatif jamak kami. Terjemahan dari kami. Kemudian apu. Apu terdapat dalam halaman 40 merupakan kata depan. Asal kata apu terjemahan dari. Kemudian tu. Tu merupakan kata sandang jenis maskulin, kasus atau jumlah genetif tunggal. Terjemahan itu. Kemudian poneru. Poneru terdapat dalam halaman 336 merupakan kata sifat jenis maskulin, kasus atau jumlah genetif tunggal. Asal kata poneros dalam bahasa Inggris wickedness artinya kejahatan. Jadi terjemahan dari kalimat ala rusai hemas apotu poneru yaitu tetapi hendaklah engkau dulu pernah melepaskan kami keluar dari kejahatan. Kemudian kalimat hoti su estin hebasilaya kai hedunamis kai hedoksa aistus ayonas amen
Yang pertama, hoti. Hoti terdapat dalam halaman 294, merupakan kata penghubung, jenis neuter, kasus atau jumlah akusatif tunggal asal kata hostes dalam bahasa Inggris because artinya karena, terjemahan karena. Kemudian su. Su terdapat dalam halaman 371, merupakan kata ganti orang kedua, kasus atau jumlah genetif tunggal, asal kata su artinya engkau atau mu, terjemahan milik engkau atau milikmu. Kemudian estin. Estin merupakan kata kerja ragam indikatif, asal kata eimi, terjemahan ada. Kemudian he basilaya. He merupakan kata sandang jenis feminim, kasus atau jumlah nominatif tunggal. Kemudian basilaya. Basilaya terdapat dalam halaman 67, merupakan kata benda jenis feminim, kasus atau jumlah nominatif tunggal, asal kata basilaya, terjemahan kerajaan. Kai. Kai terdapat dalam halaman 208, merupakan kata penghubung, asal kata kai, terjemahan dan. He dunamis. He merupakan kata sandang jenis feminim, kasus atau jumlah nominatif tunggal, dunamis. Dunamis terdapat dalam halaman 108, merupakan kata benda, kasus atau jumlah nominatif tunggal, asal kata dunamai. Dalam bahasa Inggris, power artinya kuasa atau kekuasaan atau kekuatan, terjemahan kuasa. Kai. Kai terdapat dalam halaman 208, merupakan kata penghubung, asal kata kai, terjemahan dan. Hedoksa. He merupakan kata sandang jenis feminim, kasus atau jumlah nominatif tunggal. Kemudian doksa. Doksa terdapat dalam halaman 106, merupakan kata benda, kasus atau jumlah nominatif tunggal, asal kata doksa. Dalam bahasa Inggris glory, terjemahan kemuliaan. Kemudian ais. Ais terdapat dalam halaman 119, merupakan kata depan, kasus akusatif, terjemahan kepada atau ke dalam. Kemudian tus. Tus merupakan kata sandang jenis maskulin, kasus atau jumlah akusatif jamak. Kemudian ayonas. Ayonas terdapat dalam halaman 11, merupakan kata benda, kasus atau jumlah akusatif jamak, asal kata ayonas. Dalam bahasa Inggris everlasting artinya kekal atau abadi atau tetap atau selama-lamanya, terjemahan selama-lamanya. Kemudian amen. Amen merupakan bentuk kata Ibrani. Dalam bahasa Inggris in truth artinya kebenaran atau sebenarnya. Jadi terjemahan dari kalimat hoti su estin he basilaya kai he dunamis kai he doksa aistus ayonas amen, yaitu karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan adalah milikmu sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapa milik kami yang di dalam surga, hendaklah dulu pernah dikuduskan namamu. Hendak engkau dulu pernah datanglah kerajaan-Mu. Hendak ia dulu pernah jadilah kehendak-Mu, seperti di dalam surga dan di atas bumi. Roti harian milik kami, hendaklah engkau dulu pernah berikan bagi kami hari ini. Dan hendaklah engkau dulu pernah mengampuni di dalam kami dosa-dosa atau kesalahan dari kami. Dan seperti hendaklah kami dulu pernah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan hendaklah engkau dulu pernah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi hendaklah engkau dulu pernah melepaskan kami keluar dari kejahatan. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan adalah milik-Mu sampai selama-lamanya. Amin.